Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Pesan nilainya 9,8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Kalau di kecamatan ini, luar biasa namanya Kecamatan Makassar, padahal ada di Jakarta. Biasanya orang Bugis Makassar, sampai juga namanya di sini. Ya. Bapak, saudara-saudara sekalian, kalau di kantor atau di kelurahan atau di masjid ini ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga hampir Jumat kita bacakan, Jumat kita dengar, berarti ayat ini juga penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan kamu mati, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, caleg mati. Jangan dulu, orang belum terpilih, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Sebab apa? Mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kamu menghadapi kematian. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan narkoba. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Dan satu di antaranya menerima serangan fajar dalam pemilu. Ini pelakunya semua. Hei, Pak, saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur. Kalau Bapak terima 100.000, 300.000, apa Bapak kaya? Apa Bapak kaya? Saya tanya lagi Pak, Bapak-bapak kalau terima uang 100.000 kaya atau tidak? Ibu-ibu jawab, kalau ibu tolak 300.000 miskin atau tidak? Yang pasti terima uang itu disebut uang haram, uang sogok. Boleh Allah takdirkan kita miskin, tidak apa-apa Allah takdirkan kita miskin, tapi jangan kau jual harga dirimu dengan 300.000. Hei, hei, saya ceramah kemana-mana, hampir tidak ada sekabupaten di Indonesia yang tidak ada sawahnya. Di mana-mana Sabang sampai Merauke, semua kabupaten pasti ada sawahnya. Tapi kenapa kita krisis beras? Benar? Di Indonesia banyak sawit
Tapi kenapa kita krisis minyak goreng? Indonesia luas tanah airnya, ada sawitnya, ada emasnya, ada batu baranya, ada sawahnya, ada empangnya. Tapi kenapa rakyat Indonesia banyak pergi ke luar negeri cari tenaga kerja? Ini berarti ada yang salah dengan negara kita. Kenapa? Karena kau pilih pemimpin wanitiro. Hei, hei. Kalau ada caleg yang kau tidak senang, ada kepala daerah yang kau tidak senang, ada calon presiden yang kau tidak senang, tidak usah ribut di medsos, tidak usah saling memaki di medsos, tidak usah saling menghina di medsos. Cukup 2024 Februari, jangan kau coblos, selesai. Ya. Hey. Tapi Ustaz, ini susah menang Ustaz. Allah tidak mewajibkan memilih orang menang. Demi Allah, 2024 Allah sudah tahu siapa yang jadi anggota DPR, siapa yang jadi bupati, siapa yang jadi presiden. Sudah Allah catat. Yang Allah cuma mau lihat, Dasar kamu dukung siapa? Jangan bawa-bawa wacana ke sini. Hei, hei, ingat, saya kasih contoh pentingnya memilih pemimpin. Sholat, waktu saya kecil di kampung, tiba-tiba sujud, lama betul imam sujud, tidak seperti biasanya. Kenapa lama betul ini Pak Imam? Tiba-tiba ada kawan saya tidak sabar lagi, dia angkat kepalanya, teriak, hilang imam. Ternyata imam tinggalkan saf, kacau sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan sholat? Kenapa kau tinggalkan saf? Apa kata Pak Imam? Saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kau kentut, angkat dulu kepala kami supaya dilihatkan keluar. Apa kata Pak Imam? Sengaja nak, saya malu kuliah. Bubar sholat. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Itulah pentingnya hati-hati milih imam. Salah kalian milih imam, kacau sapi. 2024 milih imam, jangan anggap remeh. Oh, alhamdulillah. Panas ya? Panas ya? Sama di Eropa. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Satu tadi pesan pertama tabligh akbar, karena waktu sangat ringkas. Hati-hati milih imam. Jangan kau milih imam karena sama-sama kau orang Jawa. Ya, kalau kau pilih karena sama-sama orang Jawa, kapan kami orang Bugis jadi pemimpin? Kalau kau pilih sama-sama orang Jawa, kapan orang Betawi jadi pemimpin? Betul. Gue kata juga apa? Kencang lo. Makanya jangan terima uang panjar. Bisa? Bisa. 10 orang. Bisa. 25. Bisa. Ya Allah, di dalam masjid mereka berjanji tidak akan menerima uang sogok. Buat hidupnya sengsara kalau dia terima uang sogok. Last. 1, jangan terima uang sogok. 2, jangan kau pilih karena dia sama-sama sukumu. 3, jangan kau pilih karena dia tim sukses. Ada tim sukses di sini? Ada? Bohong kalau tidak ada. Hati-hati jadi
tim sukses disuruh bikin baliho 10 tidak jadi bikin, hilang 7. Ngerti? Ada caleg di sini? Ada caleg yang baik ya toh. Saya datang diundang ini caleg yang undang. Alhamdulillah kalau ada caleg undang ustaz. Alhamdulillah banyak caleg undang artis. Kalau artis kau undang apa kau dapat? Alamat palsu, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Enggak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat saja. Putar ke kiri, putar ke kiri, beli-beli. Alhamdulillah ada caleg hari ini undang ustaz tabligh akbar. Kalian mau senang, alhamdulillah. Tidak senang, jangan dicoblos, tidak usah saling menghina, saling memaki. Pesan kedua, saudara-saudara sekalian, pemilu yang akan datang, kalian umat Islam jangan bercerai-berai. Kalian umat Islam nanti kuat kalau kalian menyatu. Kalian umat Islam bisa kuat kalau tidak bertengkar. Bukan amin ini. Ya, saya tanya, tolong jawab dengan jujur. 2019 kemarin Bapak Jokowi lawan siapa? Siapa? Siapa yang menang? Sudah dilantik siapa menterinya? Mereka bertarung. Sudah bertarung, mereka akur ramai kembali. Kalian bertetangga sama-sama Betawi masih bertengkar sampai sekarang. Betul? Betul? Maka silahkan pilih jagoanmu. Silahkan kau ambil yang kau senang, tapi jangan kau menghina lawanmu. Ya, Al-Quran mengajarkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kenapa amin terus? Saya tidak berdoa ini. Ada juga tim sukses di sini. Pak, Nabi pernah kumpul sahabat. Lalu Nabi bertanya, "Atadruna man al-muflis?" Sedulur-sedulur sekalian, saudara-saudara sekalian, kamu tahu nggak siapa yang bangkrut dari akhirat kelak? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, bayar zakat dan sedekah. Yang tidak haji padahal sudah mampu, dia haji bahkan umroh. Begitu siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi lalu menjelaskan, yang bangkrut di akhirat kelak jalisu wa khatib. Mereka yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Sahabat tentu heran, kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat sedekah, kok bisa bangkrut? Nabi menjelaskan, betul, hablum minallahnya baik, tapi sayang hablum minannasnya hancur. Ketika di akhirat kelak, dia setor ketika pengadilan, seadil-adilnya di pengadilan nanti tidak ada seperti di MK. Di akhirat jangan kau pikir bisa kau sogoh hakimmu, enggak. Begitu kau mau sogoh langsung kau digelender. Periksa amalnya. Ya Allah, ini kuasaku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya pernah bertetangga di kampung Makassar. Saya pernah caleg, dia fitnah saya. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku ikut rambutnya. Akhirnya saya tidak menang. Allah berfirman, ya sudah, ambil sholatnya. Habis sudah sholatnya, Bu. Habis. Dia setor puasanya. Saya pernah bertetangga, dia serobot seksinya tanah pagar. Akhirnya dia ambil pagar ke 30 cm. Akibatnya setiap banyak hujan banjir rumah saya karena gonku diambil. Allah berfirman, ya sudah, ambil puasanya. Sampai jam berapa ini? Asar sampai jam berapa?
jam sampai jam 3 lewat. Ayo bener aja. 3 lewat 5 menit. Oke. Habis amalnya masih ada orang yang datang. Saya juga pernah disakiti ya Allah. Orang ini berkata, ya bagaimana lagi caranya? Sudah habis amalku. Lalu Allah sampaikan, karena kau sudah habis amalmu, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Cek. Oh, itu tidak dengar. Tidak. Oh, ini penyakitnya masjid. Sound systemnya jelek, karpetnya sudah 7 tahun tidak pernah diganti, muasinnya orang tua sudah pensiun, penceramanya dari salam pertama sampai terakhir nerakanya terus dicerita. Kau akan dibanting, tusuk pantatmu. Bilang bukan dosa meski ini tahu takut. Maka berharap mudah-mudahan ada caleg di tempat ini yang mau membantu mikrofon. Nggak dengar ibu? Nggak dengar? Cek. Ini sudah dekat sekali tuh. Sudah begini. Ya. Oh, dua-dua. Nah, inilah enaknya kalau dua bini. Tausiah kedua, pesan kedua. Suatu kali Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Adek-adek, berapa jari-jari itu, Dek? 10. Cacat tuh. Nggak ada jari-jari kakimu. Masa 200. Hoax juga yang masih kecil sudah menyebarkan hoax. Berapa jari-jarinya, Pak? Berapa? 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum dan berkata kepada Jibril, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Nabi penasaran, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di gunung. Tak setetes pun yang tidak aku catat, maka aku sibuk dengan jari-jari yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Karena jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di masjid, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika Bapak Ibu berkumpul di sini bersalawat, maka saya selalu mengajak bapak-bapak selawat ketika saya ceramah. Kenapa? Karena di situ ketika berselawat bareng-bareng, pahalanya lebih banyak daripada itu. Ayo kita selawat lagi. Kita dengar mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Bisa? Bapak-bapak diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Kita dengar dulu mama. Ras terkuat di bumi. Alis Allah kasih cantik masih di rumahnya itu dikasih kurus. Ayo mama. Geser kanan belok kiri. Ayo Bu, salawat bareng-bareng Bu. Yuk ikut saya. Salatullah. Nilainya 9,7. Sekarang bapak-bapak yang merasa jenis kelamin laki-laki, ayo saatnya kita keras-keras suaranya. Yuk. Salatullah. Salatullah.
Diam. Kita dengar para habaib. Ayo bersalawat diam, kita dengar berkah. Ayo salawat, diam. Salatullah, salamullah, ala Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Nilainya 9,9. Harus banyak karena beliau yang undang saya. Kalau saya kasih nilai kecil nanti honorku juga kecil. Pak, pernah saya di Makassar, saya salah menerima amplop honor. Saya dudukkan naik mobil karena masih ada cara saya. Datang panitia, Pak Ustaz dulu. Dia cabut amplop dari kantongnya. Tapi Pak Ustaz langsung kusambar juga. Sampai di atas mobil, saya duduk, saya tarik amplop. Astagfirullah, salah kasih panitianya. Apa dikasih saya? Susunan acara. Gembira sekali begitu tersiksa dulu. Satu tadi jangan terima uang pilkada. 2 jangan bercerai-berai. 3 cintai Rasulullah. Kalau kalian cinta kepada Rasul, kecil buat Allah memberikan apa yang kamu mau. Bagaimana cara mencintai Rasulullah? 1, amalkan sunnah-sunnahnya sesuai kemampuan. Kalian yang mau pelihara jenggot silakan, tapi jangan kau pikir orang tidak pakai jenggot tidak sunnah. Ini banyak di Facebook itu, dia bikin daftar ustaz sunnah A B C D. Ustaz sunnah, ustaz tidak sunnah. Kuliah lihat das akhlak. Karena mampu ustaz tidak sunnah. Saya komplain sama itu yang bikin. Kenapa kau tuduh saya ustaz tidak sunnah? Dia bilang buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Yang mau celana cingkrang silahkan, tapi jangan kau musuhi saudaramu yang tidak cingkrang. Yang mau maulid silahkan, tapi yang tidak mau maulid jangan kau tuduh kami sebagai orang-orang sesat. Silahkan lakukan apa yang kamu mau, tapi jangan kau tuduh yang tidak sesuai sunnahmu menurutmu. Kau anggap kamu tidak sesuai alirannya. Apalagi yang namanya perbedaan pendapat biasa. Cintai Rasulmu, amalkan sunnah-sunnahnya. Mulai yang sederhana, jangan pernah keluar rumah tanpa wudhu. Rasulullah mau tidur sekalipun wudhu dulu. Maka mulai besok Pak, Bapak mau pergi nge-grab, mau pergi pasar, mau pergi sosialisasi, ibu-ibu mau pergi dagang, mau pergi jemput anaknya, mau pergi antar suaminya, mau pergi gosip. Ini tukang gosip. Dia tak gosip mulutnya tapi matanya dong. Dulu orang apa sih? Saya aja digosip sama ibu. Begitu saya lewat dekat itu juga bajunya waktu di YouTube. Hei, saudaraku, waduh, ibu-ibu, hei, mau mukamu bercahaya? Wudhu. Apa kelebihan orang yang selalu ada wudhunya? 1, dicintai Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul. Dicintai Allah. Apa yang dimaksud dicintai Allah? Kalau Allah telah cinta sama sedulur-sedulur, Allah telah cinta kepada bapak ibu, apa yang bapak minta pasti dikasih. Berapa banyak orang suami banyak utangnya di bank gara-gara memenuhi kasih cintanya istrinya. Iya toh? Pun kalau kau tidak dikasih apa yang kau minta, percaya 100%
baik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya punya mobil. Kau tidak kasih mobil, Allah tahu kalau ada mobil kau tabrakan. Dua, orang yang selalu ada wudunya. Setelah dicintai Allah, maka yang kedua terpelihara dari dosa dan maksiat. Apa maksudnya Ustaz? Coba kalau ada wudu. Saya dulu masih sekolah saya selalu ada wudu. Kalau saya di PT-PT, angkot namanya di sini. Kalau di Makassar PT-PT. Kalau saya mau di PT-PT, saya lihat dulu ada cewek enggak. Kalau ada cewek, enggak, nanti rusak wuduku. Terpaksa naik karena kita mau ujian hanya ini yang ada. Oke naik, cewek di sana, saya di sini. Terpaksa dulu dekat, saya selalu waspada. Ada di sini cewek, sopir rem mendadak, saya pegang besi. Kenapa? Ada wudu. Coba kalau tidak ada wudu saya, ini dekat sini, belum direm sudah nyosor. Artinya orang yang ada wudunya terpelihara dari dosa. Orang yang ada wudunya nanti di akhirat ketika menghadap Qadi Rabbul Jalil, wajahnya bercahaya akibat wudu. Cintai Rasulullah, amalkan wudu. Yang kedua, jangan pernah kau keluar rumah kecuali kau telah berdoa kepada Allah. Mau keluar rumah baca doa dulu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Keluar dekat pintu lalu kau baca Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Kata Nabi, kalau ada wudu lalu kau baca doa seperti itu keluar rumah, kaki kananmu satu pahala, kaki kirimu gugur dosa kecil. Kenapa Bu? Panas ya Bu? Saya juga sudah banjir ketek ini. Kamu dari rumah ke pasar sudah wudu, doa 400 meter jarak antara rumah dengan pasar, PP 400 meter, berapa pahala kau dapat, berapa dosa yang gugur. Apalagi kalau kau jalan begini, tambah banyak pahala. Ya, jangan pernah keluar rumah kecuali sudah doa dan ada wudu. Tiba-tiba di jalan ditabrak becak, mati sahih. Kenapa mati sahih? Tidakkah mencari nafkah itu adalah perintah agama? Kalau kalian pergi kuliah, bukankah menuntut ilmu itu adalah ibadah? Dan kau sudah berikrar sebelum keluar rumah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya solatku, hidupku, matiku, ibadahku billahi rabbil alamin. Saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillah, dengan nama Allah tawakkaltu, saya berserah diri, la haula wala quwwata illa billah. Tidak daya dan kekuatan kecuali datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasul, amalkan sunnah. Termasuk bapak cinta kepada Rasulullah. Yang kedua setelah amalkan sunnahnya, cintai ulama. Jangan kau lihat dasarnya, tapi lihat ilmunya. Bapak-bapak saya tanya, bapak tahu halal haram, tahu tata cara puasa, tahu tata cara sholat, apa karena diajar gubernur? Siapa yang ngajar? Ulama. Maka cintai ulama. Tapi sayang, serius sayang, kadangkala kita lebih mencintai artis daripada ulama. Mau lihat buktinya? Kalau artis diundang, masuk bisnis kelas pesawat, dijemput pakai koridor tentara polisi, kasih hotel bintang 5, datang di acara cuma datang mempertontonkan orang, pakainya mobil mewah, kasih duit honor 100 juta, sampai di kota dia pakai maksiat uang 100 juta. Artis, giliran kau undang Pak Imam, kau jemput, tidak, kirim grab. Itu pun grabnya motor 2, naiklah Pak Ustaz, dibonceng tidak
Tergantunglah kakinya satu kesian. Hujan lagi terpaksa sejumantel berdua. Sudah sampai sedikit lagi Ustaz. Sudah sampai dari 2 tikungan Ustaz. Dan ketawa saya sendiri. Kalau kalian cinta kepada Rasul, cintai ulamamu. Bagaimana cara mencintai ulama? Perlakukan dengan semulia-mulianya. Yang kedua yang lebih penting dari itu adalah amalkan dakwah-dakwahnya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, karena waktu sudah cukup. Habis itu sudah asal. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ini lagi penting. Banyak bisa. Jangan anggap tempe selawat. Saya ini sebagai mubalik banyak sekali menikmati keberkahan selawat dalam dakwah saya. Saya pernah pergi ceramah dakwah di pelosok Pulau Kalimantan, di atas kapal ketinting. Bukan speedboat. Kalau speedboat kan yang ini yang takut. Kayak itu ketek. Saya pegang kanal botnya di tengah laut Pak. Saya pegang kanal botnya, mau hangus saya punya tangan. Saya ingat pesan guruku, salawat kalau kau ada sakit. Saya salawat sebanyak-banyaknya. Saya kasih air liur. Alhamdulillah tidak rusak tangan saya. Termasuk bapak-bapak, ikuti ajaran ulama kita dulu. Kalau ada yang kamu mau, bayangkan dia salawat. Punya mobil, mau punya motor, tatap itu motor, kau keliling salawat. Sudah itu cari uang. Adik-adik ada cewek yang kau senang, bayangkan wajahnya salawati. Allahumma sholli. Wah, tiba-tiba besok dia senang sama kamu. Tapi jangan kau salawati istrinya orang. Boleh. Ya, saya kira karena telah waktu masuk asar, mudah-mudahan ada manfaat. Ada salam dari Bapak Ahmad Ali yang ada fotonya. Beliau yang undang saya, kawan dekat dengan saya. Kalau biasa orang Pak kasih pinjam mobil kalau pergi dakwah, beliau kasih pinjam pesawat. Namanya menghargai ulama. Beliau juga Ketua Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Tengah. Luar biasa. Beliau titip salam tidak bisa hadir karena ada tugas negara yang harus beliau laksanakan. Kita doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.